maskani jannati. Selamat nonton Sobat Santri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan menjadi segumpal daging, dan terciptalah makhluk sempurna di antara malaikat dan jin. Tak lupa salawat serta salam terlimpah curahkan pada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya yang berbakti dengan baik, pada para sahabatnya yang terpilih dari kaum muhajirin dan ansor, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah memegang teguh ajarnya sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sobat yang dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar nama Uwais Al-Qarni? Ya, benar, Uwais Al-Qarni. Ia lahir di Yaman tahun 994. Ia keturunan suku Murad. Ia dibesarkan oleh ibunya karena masa kecil ia ditinggalkan oleh ayahnya. Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada ibunya, anak yang soleh. Saking solehnya, saking berbaktinya, ibunya meminta sesuatu, ia beri. Bahkan ketika ibunya ingin pergi ke Mekah, ingin naik haji, maka di sana pun terjadi bingung, antara bingung dan ragu-ragu. Jadi pemikiran Uwais Al-Qarni menjadi kalut. Bagaimana cara menaikkan haji ibunya? Karena unta tidak punya dan makanan pun sebab berkecukupan. Jadi muncullah ide dalam pikiran Uwais Al-Qarni, mungkin cukup didengar aneh. Jadi diceritakan bahwa Uwais Al-Qarni membuat kandang di atas bukit untuk lembunya. Ketika ia akan memberikan makanan kepada lembunya, ia harus menggendong lembunya turun naik bukit. Dilakukannya berhari-hari sampai 8 bulan. Sampai 8 bulan, hari yang banyak orang naik haji, hari yang banyak orang ke Mekah, merasa cukup kuat untuk menggendong ibunya karena tubuh Uwais Al-Qarni sudah kekar, berotot, dan pergilah Uwais Al-Qarni dan ibunya sambil Uwais Al-Qarni menggendong ibunya ke Mekah dengan cara menggendong. Bayangkan berapa jauhnya dari Yaman ke Mekah dengan berjalan kaki dengan menggendong ibunya. Sesampai di Mekah, di depan Ka'bah, ibu dan Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hapuskanlah semua dosa ibuku," kata Uwais Al-Qarni. Dan ibunya terheran-heran dan menanyakan kepada anaknya, "Bagaimana dengan dosamu?" Dengan kerendahan diri, keteguhan hati, Uwais Al-Qarni menjawab, "Cukuplah dosa ibu yang dihapus. Karena dengan dosa ibu dihapus, ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku masuk surga." Subhanallah. Jawaban yang sangat mungkin jarang dikatakan orang lain, hanya Uwais Al-Qarni yang berbicara begitu. Ketika penyakit yang dialami oleh Uwais Al-Qarni itu menghilang, tapi disisakan 2 bulatan kecil di tengkuknya. Sobat Santri yang dirahmati oleh Allah, tahukah kita apakah tanda bulatan kecil di tengkuknya? Ya benar, 2 bulatan kecil itu disisakan untuk tanda pada sahabat Nabi yaitu Ali dan Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah kalian berdua," yaitu Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. "Pergilah kalian berdua, carilah. Ia adalah orang Yaman, keturunan suku Murad, dan di tengkuknya ada 2 bulatan kecil putih." Dapat disimpulkan dan diambil hikmah dari cerita tersebut bahwa berbaktilah kepada ibu. Sudahkah kita berbakti kepada ibu?
sudahkah kita berbuat baik kepada ibu? Maka dari itu, saya mengajak untuk berbakti kepada ibu, berbuat baik kepada ibu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang yang menghadap kepada Nabi dan menanyakan, siapa orang yang harus berbakti dengan baik? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, siapa lagi? Dan Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, siapa lagi? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Dan yang terakhir kalinya, orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah SAW menjawab, bapamu. Sungguh Nabi menaikkan derajat ibu lebih dari bapak. Bahkan ibu dikatakan dalam hadis 3 kali, ibu dan bapak. Marilah kita berbakti kepada orang tua, jagalah orang tua, doakanlah orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi saya, umumnya bagi kita yang mendengarkan. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskani jannati. Selamat nonton Sobat Santri.